Polres Jakarta Barat menggelar operasi Nila Jaya di Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Sejumlah warga yang dicurigai sebagai pengguna narkotika diperiksa oleh petugas kepolisian. Sejumlah rumah pun digeledah karena diduga sebagai lokasi transaksi narkotika. Dari hasil penindakan ini, sebanyak 46 orang ditangkap dan 42 diantaranya hasil tes urinnya memperlihatkan jejak sabu-sabu. Penggerebekan di Kampung Boncos berawal dari tertangkapnya dua tersangka, IS dan HS dengan barang bukti 10 kg sabu-sabu. Selanjutnya, hasil penindakan ini, penyidik akan melakukan pengembangan terkait dengan peredaran narkotika di kawasan Kampung Boncos ini. Dan terhadap 42 orang yang dinyatakan positif, akan kita bawa ke kantor Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Operasi Nila Jaya juga menyasar kampung narkoba di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Satu persatu rumah yang terindikasi sebagai lokasi pengguna dan pengedar narkotika digerebek oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Sebanyak 26 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi juga menyita 103 gram narkotika jenis sabu-sabu, 26 paket sabu kecil siap edar, alat timbang, drone, layar TV, senapan angin, airsoft gun, dan 25 senjata tajam. Polres Jakarta Pusat juga merazia kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Hasilnya 26 orang ditangkap dan 18 orang dinyatakan positif narkoba. Razia dilakukan tim gabungan TNI Polri di Kalipasir Menteng karena aparat banyak mendapat laporan kawasan Kalipasir Menteng kerap menjadi lokasi transaksi jual beli narkotika. Guru Besar Kriminologi Fisip UI Adrianus Meliala mengatakan pemberantasan kampung narkoba membutuhkan waktu yang lama. Menurut Adrianus, upaya penggerbegan yang dilakukan polisi hanya penindakan sekali pukul. Penindakan sekali pukul di kampung narkoba tidak efektif karena kampung narkoba adalah sebuah komunitas yang sudah eksis hingga beberapa generasi. Diperlukan program jangka panjang untuk memutus pasokan narkotika serta merehabilitasi secara sosial dan medis kepada pelaku dan pengguna jual beli narkotika. Faktor waktulah yang seringkali para penegak hukum, baik itu kepolisian dan BNN itu kalah total. Negara dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan juga oleh BNN itu umumnya kalah total menghadapi faktor waktu. Ya, dengan kata lain, operasi-operasi yang dilakukan oleh kepolisian dan oleh BNN umumnya jangka pendek, bersifat sekali pukul, dan kemudian tidak ada aspek kontinuitasnya, tidak ada aspek keberlanjutannya. Pada sekali lagi, kalau cuma sekali pukul, lalu kemudian tertangkap 10-20 orang, tapi kan yang tidak tertangkap masih banyak. Lalu kemudian disita 1 kilo, lah yang tidak disita 10 kali, 100 kali gitu ya. Lalu kemudian disita 1 kilo, lalu besok datang lagi. Dengan kata lain tidak berubah situasinya. Sementara analis kebijakan publik dan tata kota Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Adib Miftahul menyatakan seharusnya penanganan kampung narkoba di Jakarta masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jakarta. Adib menjelaskan, kampung narkoba harusnya ditata menjadi seperti kampung deret agar tidak kumuh. Jika tata ruang kampung narkoba sudah rapi, maka sesama warga bisa saling mengawasi. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya RT RW itu tahu gitu. Nah, inilah kadang-kadang yang kedua saya kritik adalah bahwa level aparatur pemerintah provinsi sampai level kepala desa, inilah yang harusnya mulai memitigasi itu. Kadang-kadang kan mereka cuma mengerjakan sesuatu yang bersifat seremonial gitu loh. Makanya ketika RT RW ini punya ikatan kuat soal wilayahnya yang dikoordinir oleh kepala desa, harusnya sih kampung bahari itu tidak ada gitu kan. Makanya tadi solusinya menurut saya adalah soal penataan kampung. Dulu ada kampung berderet itu bagus sebenarnya kan gitu. Jadi ketika tata kelola, tata ruang rumah-rumah kumuh itu nggak ada, rapi segala macamnya. Jadi antar warga itu bisa saling monitor gitu loh. Menurut Adib Miftahul, APBD Jakarta yang mencapai 83 triliun rupiah per tahun semestinya sanggup mengatasi kampung narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.